Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Wah, udah berapa abad ya gue nggak konten. Sorry banget, kalau masa-masa puasa dan masa lebaran gue pakai banget untuk keluarga. Karena kebetulan juga anak pertama dirawat lagi. By the way, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, sekarang gue baru sempat ngonten lagi. Nah, konten yang pertama gue langsung disambut dengan berita dari sang The Predator. Siapa lagi kalau bukan Francis Ngannou. Nah, sepertinya Francis Ngannou versus Anatoly Malkin, atau Francis Ngannou versus Arjan Bular, atau Francis Ngannou versus Marcus Buchecha Almeida tidak akan terjadi. Francis Ngannou sebagai mantan juara kelas berat UFC sudah hampir 4 bulan menjadi agen bebas, alias nggak terikat dengan promotor manapun. The Predator mulai mencari dunia baru setelah menolak tawaran kontrak terakhirnya dengan UFC awal tahun ini. Nah, karena ulahnya itu, maka Presiden UFC yaitu Dana White mengklaim bahwa Francis Ngannou sedang mencari persaingan yang lebih mudah, alias lawan-lawan yang lebih mudah sekaligus mendapatkan uang yang lebih banyak. Mendengar pernyataan pahit dari Dana White, maka Francis Ngannou dengan cepat membuang pernyataan itu dengan mengklaim bahwa ia keluar dari UFC karena UFC tidak peduli dengan kesehatan para fighternya. Nah, dengan keluarnya sang The Predator dari UFC, maka muncul wacana baru-baru ini, di mana dunia telah membahas sekitar ada 2 promotor MMA yang awalnya tertarik mengontrak Francis Ngannou, yaitu PFL dan promotor terbesar di Asia yaitu One Championship. Dan minggu lalu, tampaknya promotor terbesar Asia itu telah unggul dalam perlombaan untuk mendapatkan tanda tangan Ngannou. Nah, saat berada di tanah Amerika, menjelang debut One Championship di Amerika Serikat, kemarin CEO Chetri Sidotong mengonfirmasi bahwa dia mengadakan pertemuan dengan The Predator akhir pekan lalu. Nah, di sisi lain, banyak yang antusias dengan kabar luar biasa ini, menandakan kembalinya Francis Ngannou ke dunia MMA untuk menghantam siapapun yang terbaik di kelas berat. Nah, saat fans Ngannou lagi senang-senangnya dapat kabar bahwa Ngannou akan bertarung di One Championship, fans dapat kabar buruk yang mana pada hari Senin, Nicholas Atkins dari South China Morning Post menerima pernyataan resmi dari CEO One Championship sendiri seputar negosiasinya dengan Francis Ngannou di Los Angeles. Reporter itu menyampaikan ke Twitter untuk membagikan kutipan di mana Sidotong mengungkapkan bahwa perbicaraan dengan Francis Ngannou terhenti. Dikabarkan bahwa pertemuan mereka terjadi selama hampir 3 jam dan CEO One Championship itu menyatakan bahwa mereka tidak dapat menemukan titik temu, yang mana keduanya bersikeras bahwa rintangannya bukan pada aspek finansial dari diskusi tersebut. Sidotong berkata, "Saya bertemu Francis Ngannou selama hampir 3 jam. Setelah berpikir dengan hati-hati, kami memutuskan untuk tidak mengajukan penawaran terakhir kami. Saya tidak merasa Francis Ngannou dan saya sepenuhnya selaras dalam masalah non-keuangan. Ini bukan soal masalah pribadi." Nah, perlu digarisbawahi, Francis Ngannou gak ada masalah apapun dengan semua kebijakan One Championship, yang bahkan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan UFC. Namun yang menjadi masalah utamanya adalah keuangan. Yap, One Championship keberatan dengan permintaan Francis Ngannou soal besarnya bayaran, yang mana kemungkinan Ngannou meminta bayaran yang mendekati bayaran para petinju papan atas, yang sebenarnya sangat tidak masuk akal. Ya, seperti yang pernah gue bahas dulu, bukan karena UFC nggak sanggup bayar, tapi regulasi di MMA menyulitkan fighter untuk mendapatkan bayaran sebesar-besarnya. Nah, selang beberapa waktu, salah satu legenda UFC dan juga menjadi salah satu media, yaitu Chael Sonnen, bersuara melalui akun Twitternya perihal kabar terbaru tentang Francis Ngannou setelah ditolak oleh One Championship. Chael Sonnen mengabarkan bahwa salah satu promotor saingan UFC yaitu PFL telah mengontrak Francis Ngannou, yang mana isi cuitan Chael Sonnen adalah breaking news. Bellator tidak pernah mengajukan tawaran kepada Francis. PFL dan Francis telah mencapai kesepakatan. Saya tidak dapat meyakinkan Anda bahwa Francis akan berkompetisi lagi, tetapi jika dia melakukannya, itu akan berada di Smart Cage. Chael Sonnen pun membahas kabar ini di channel YouTube-nya dengan berkata, "Ini bukan tergantung pada Francis dan PFL, dan saya dapat membuat merek Anda lebih baik. Merek mereka dapat tetap berada di tempatnya jika entah bagaimana mereka dapat berhasil untuk tidak membiarkan pesaing mereka kembali. Saya tidak tahu bagaimana mengatakannya dengan lebih jelas, tapi saya membawanya kepada Anda dan saya mencobanya untuk memahaminya dari sudut pandang ini. Saya khawatir itu disalahgunakan. Tapi kalau menurut pandangan gue, PFL belum benar-benar mengontrak Francis Ngannou, apalagi sampai bertarung.
Pasalnya, ketika proses negosiasi dengan One Championship, Chetri Sidotong sebenarnya ngedumel juga mendengar permintaan Francis Ngannou yang benar-benar nggak masuk akal. Ya bayangin aja men, ketika One Championship sudah bersedia membayar Francis Ngannou 20 juta dolar, sekali lagi 20 juta dolar. Yap, kenapa sampai gua kasih penekanan dengan angka 20 juta dolar? Sebab sehebat-hebatnya Khabib Nurmagomedov, sepopulernya Khabib Nurmagomedov, bayaran Khabib terbesar di UFC adalah 6 juta dolar. Dan itu pun di puncak karirnya, alias tidak sampai sepertiganya bayaran yang ditawarkan One Championship kepada Francis Ngannou. Yang mana Chetri Sidotong berkata, dia, Francis Ngannou, meminta kursi di Dewan Direksi. Dia meminta untuk menentukan gaji lawannya, kata Chetri Sidotong kepada Daily Star saat wawancara baru-baru ini. Kami menawarinya jaminan 20 juta dolar, uangnya tidak cukup. Dia menginginkan semua persyaratan non-keuangan lainnya yang tidak masuk akal. Gokil nggak tuh? Sepopuler apapun Conor McGregor, nggak sampai tuh meminta kursi di Dewan Direksi di UFC. Jelas ini permintaan yang super gila. 20 juta dolar nggak cukup, malah minta kursi di Dewan Direksi. Jadi gue pun makin nggak yakin promotor selevel PFL bisa mengontrak Francis Ngannou, apalagi sampai benar-benar sepakat. Pasalnya, PFL selama ini tidak punya bintang yang benar-benar besar. Memang ada beberapa fighter UFC yang ketika bergabung ke PFL langsung menjadi bintang. Tapi ya, itu ketika fighter sudah tidak prima lagi, seperti Rory McDonald dan Anthony Pettis, yang mana bayarannya pun pastinya di bawah 1 juta dolar. Ya, jangankan bayaran 1 juta dolar, promotor yang benar-benar mampu bersaing dengan UFC seperti Bellator menjadikan uang 1 juta dolar justru untuk menjadi hadiah utama dalam perebutan sabuk juara. Jadi ya boro-boro punya uang 20 juta dolar untuk bayar satu fighter saja. Ya kecuali PFL dibeli sama Sultan dari Qatar, Saudi Arabia atau Dubai. Dan kita sebagai fans sebenarnya menyesali perubahan pola pikirnya Francis Ngannou. Sebab Francis Ngannou adalah pemilik pukulan terkuat di dunia. Tentu ini adalah sebuah hiburan yang sangat langka. UFC memang kini punya Sergey Pavlovich yang sangat brutal, yang mana mampu menghabisi hampir semua lawannya hanya dalam satu ronde. Tapi gaya knockoutnya tidak bisa mengalahkan knockoutnya Ngannou yang sangat menggemparkan seisi arena, seperti ketika menumbangkan Overeem. Dan tentu akan menjadi sangat amat seru ketika Francis Ngannou bertarung dengan Pavlovich, atau bahkan trilogi dengan Stipe Miocic, atau bahkan tarung dengan GOAT yaitu Jon Jones, yang terbilang fighter paling jahat di UFC. Oh iya, di saat Ngannou minta bayaran besar, salah satu media terbesar di dunia yaitu CNN bikin Ngannou marah karena dengan berita yang membahas 4 juta pengangguran baru, yang menjadi picture-nya adalah Francis Ngannou, dan Ngannou langsung meminta CNN untuk menghapusnya. Nah, apa tanggapan teman-teman soal pola pikir Francis Ngannou? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.